Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Surakarta. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual kucing dalam supervisi akademik, di mana terdiri dari supervisor, coach, dan kuci. Saya Lilis Rahmawati dari SD Negeri Sabranglor. Saya Wisnu Chandra Kusuma dari SD Cemara 2. Dan saya Purwani Wahyuningsih dari SLB Negeri Surakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Lili. Gimana kabarnya Bu Ber? Alhamdulillah baik. Ya, Yeah. baik. Baik Bu. Oke, alhamdulillah. Yang penting sehat Bu. Iya. Gini Bu, di sini sebelum Ibu Pur melakukan coaching, sebagai awal yang akan saya lakukan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Pur terlebih dahulu. Nah, terkait dengan rubrik penilaian Bu, apakah penilaiannya nanti itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu apakah sudah merupakan pertanyaan yang berbobot? Kemudian yang ketiga, bagaimana seorang kuci itu merespon terhadap kucingnya. Nah, tentunya juga disesuaikan dengan yang namanya prinsip-prinsip dalam kucing. Ya, ada 3 nih Bu. Yang pertama ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Bu, kompetensi kucing apa yang akan Ibu kembangkan dalam diskusi kita sore hari ini? Ya, kehadiran penuh. Terus yang kedua itu mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan itu 3 ya Bu ya, meliputi tadi kehadiran, kemudian mendengarkan, dan kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya Bu, dari Ibu sendiri kompetensi mana Bu yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, ingin diobservasi itu bagian yang mana Bu? Ya, mendengarkan yang aktif itu sangat penting. Jadi mendengarkan yang aktif ya. Kita harus sebagai pendengar yang aktif. Jadi segala permasalahan itu kita dengarkan dulu, baru nanti kita cari solusi dari permasalahan itu. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir ini Bu, sebelum nanti Ibu perlu melakukan coaching. Nah, ini indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan mana yang ingin Ibu capai? Itu Bu. Yang Dari Ibu selaku coach sendiri itu sebenarnya indikatornya itu mengembangkannya itu dari sisi mana gitu Bu? Terhadap kucingnya nanti itu. Ya, saya bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mencari solusi dari permasalahan yang akan dihadapi. Jadi menemukan solusinya ya nanti. Kita cari langkah-langkahnya itu Bu. Oke, baik. Jadi sampai di sini dulu nih Bu percakapan kita, diskusi kita sore hari ini. Nanti selama saya akan melakukan observasi selama Bu Pur melakukan coach dengan kucingnya nanti. Ya, terima kasih Bu. Ya, semoga nanti berjalan lancar. Ya, semangat ya Bu. Semangat. Ya. Selamat sore Pak Wisnu, gimana kabarnya? Selamat sore Bu Pur, kabar luar biasa. Pada sore ini apa yang bisa saya bantu untuk Pak Wisnu? Begini Bu, saya mau menceritakan mengenai persoalan yang sedang saya alami. Nah, persoalan yang sedang saya alami ini berkaitan dengan cara mengajar saya Bu. Begini Bu, jadi saya kan mengajar pendidikan agama di sekolah. Nah, di situ saya itu memiliki kendala Bu. Saya memikirkan, nah, mengapa kok murid-murid itu seperti kurang bersemangat di dalam mengikuti pembelajaran. Lalu mengapa juga murid-murid itu seperti kurang aktif gitu loh Bu di dalam keterlibatannya di kelas seperti itu. Nah, ini saya ingin
saya lakukan itu pertama saya sudah memberikan materi-materi kepada murid-murid saya dari berbagai sumber Bu, baik itu dari buku sekolah, terus referensi dari internet juga sudah saya berikan, lalu menimba ilmu dari guru yang lain juga sudah. Nah, seperti itu Bu. Tapi saya rasa kok masih saja belum ada perubahan dengan cara-cara saya itu. Terus yang menjadi tantangan bagi Pak Wisnu itu apa untuk mencapai tujuan itu? Nah, untuk tantangan itu Bu, sebenarnya mungkin keterbatasan di dalam media pembelajaran yang saya gunakan. Karena apa? Karena mungkin anak-anak itu kan sudah terbiasa untuk di kelas yang lain itu memakai perangkat-perangkat yang modern seperti LCD, seperti ya, speaker, terus media pembelajaran yang lainnya. Nah, sedangkan di ruang agama saya itu belum ada untuk media-media elektronik seperti itu. Terus jadi apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan yang ingin Bapak capai? Yang saya butuhkan itu sebenarnya yang pertama ya tentang perangkat elektronik yang menunjang pembelajaran saya. Nah, mungkin dengan adanya perangkat-perangkat elektronik media pembelajaran itu anak-anak bisa lebih fokus di dalam mengikuti sebuah pembelajaran yang saya berikan. Karena apa? Karena sebenarnya Bu, sebenarnya itu saya punya itu pembelajaran itu berupa video, gambar-gambar, tetapi karena media itu tidak ada, maka saya hanya bisa menampilkan atau membacakan teks-teks materi yang saya dapatkan seperti itu dari berbagai sumber itu tadi. Nah, dari itu tadi nanti rencana apa yang ingin Bapak lakukan untuk mencapai tujuan? Untuk rencana mungkin saya akan menghubungi pihak sekolah yang bertanggung jawab untuk menghandle tentang sampah sekolah. Nah, di situ saya akan mengajukan sebuah permohonan untuk ruangan saya, ruang agama itu diberikan sebuah LCD, sebuah speaker yang nantinya bisa menunjang pembelajaran. Karena apa? Karena zaman sekarang kan menurut saya kan perkembangannya sangat pesat. Anak-anak itu lebih paham itu kemungkinan itu melihat media-media yang ada di internet seperti YouTube, Google, dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya akan menggunakan itu untuk pembelajaran saya nanti. Makanya saya yang pertama yaitu untuk bermediasi atau berkonsultasi dengan kepala sekolah dan juga pihak yang bertanggung jawab di Sapras sekolah saya. Jadi Bapak nanti akan melakukan menghubungi dari satgas sekolah untuk mendapatkan fasilitas yang mau Bapak pakai dalam pembelajaran ya. Ya, sekali. Jadi gini Pak, kalau itu nanti sudah terlaksana, nanti permasalahan Bapak otomatis kan sudah dapat terselesaikan. Nah, nanti kapan saya Bapak mau melakukan hal itu? Kalau memulai rencana saya itu untuk bertemu kepala sekolah itu mungkin besok saya akan ketemu dengan kepala sekolah, berdiskusi dulu, meminta pendapat atau solusi dari kepala sekolah, lalu juga saya ketemu dengan bagian satrasnya. Nah, saya akan mengutarakan persoalan yang saya alami, supaya saya juga mendapatkan solusi dari persoalan itu, bagaimana nanti bisa disediakan untuk yang saya butuhkan. Nah, mudah-mudahan dengan Bapak bisa menghubungi kepala sekolah dan satgas bisa tercapai ya tujuan yang ingin Bapak inginkan, yang tujuan yang ingin dicapai, dan nanti pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Terus saya tunggu untuk konfirmasi hasilnya ya Pak ini. Gitu ya. Mudah-mudahan dapat
mendapatkan umpan balik yang terbaik untuk Bapak. Ya, terima kasih Bu, saya sudah menemukan apa yang harus saya lakukan dan saya akan berkomitmen bila nanti sudah terlaksana dan sudah tersedia. Alhamdulillah Ibu tadi sudah melakukan kucing dengan ancang ya. Tidak ada kendala ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah tadi sebelum Bu Pur melakukan kucing di awal itu kan saya sempat menanyakan terkait indikator-indikator yang ingin dicapai. Nah dalam kucing tadi itu indikator apa saja Bu yang sudah Ibu capai? Oh ya, yang pertama saya sudah melakukan proses coaching dengan Alveta. Yang kedua saya sudah menanyakan tujuan dari percakapan tadi. Yang ketiga saya sudah mengidentifikasi permasalahan apa yang sedang dihadapi. Yang selanjutnya saya juga sudah menanyakan tentang rencana aksi yang akan dijalankan. Dan yang terakhir saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan apa yang dilakukan. Iya mantap sekali, luar biasa. Jadi sudah dilaksanakan semuanya Iya, ya. sudah. Nah, di sini saya terima kasih sekali Bu sudah melaksanakan kucing dengan lancar ya, tanpa ada kendala. Paling cuma sedikit-sedikit gitu ya kendalanya. Nah, sebelum saya akhiri di sini, mungkin ada lagi nggak Bu yang ingin dikembangkan dari Bu sendiri selaku coach di sini? Ingin mengembangkan apa gitu? Ya, sebenarnya sudah menurut saya itu sudah berjalan dengan lancar juga Bu. Mungkin nanti masukan dari Ibu aja lah, apa yang perlu harus saya nanti kerjakan lagi. Gitu. Jadi sudah semuanya sudah pas gitu ya. Untuk pertanyaan berbobotnya bagaimana Bu? Sudah saya lakukan juga. Sudah dilaksanakan Bu? Ya. Kan tadi saya juga sudah melihat selaku saya mengamalkan Bu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sekali. Jadi kan sudah terencana, alurnya juga sudah kelihatan, kemudian pertanyaannya juga sudah terstruktur, identifikasinya juga sudah digali. Nah ini kan sudah luar biasa sekali. Ya, terima kasih. Lihat alur kita itu kan perlu perlu latihan, tapi luar biasa sekali untuk Bu. Saya ucapkan selamat ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Baik. Dan ke depannya lebih baik lagi. Amin. Semoga ke depan nanti kita masih diberi kesempatan lagi untuk berbincang-bincang seperti ini. Tentunya perbincangan kita untuk memajukan dunia pendidikan. Oke Bu, selamat sore. Selamat sore juga. Iya. Terima kasih waktunya. Sama-sama Bu. Sukses yang ya. beberapa masukan dan sudah mau supervisi dalam uji. Iya. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Pak Wisnu. Bagaimana Bu Lilis? Kabarnya baik? Alhamdulillah kabarnya baik sekali. Oke, luar biasa Bu Lilis. Nah Bu Lilis, Iya Pak. untuk sore hari ini Bu Lilis kan akan mengcoaching. Nah, untuk sebelum melakukan coaching ini, sebagai awal akan melakukan, saya akan melakukan beberapa pertanyaan dahulu. Untuk Bu Lilis pada coaching hari ini, apakah sudah sesuai dengan rubrik dari penilaian? Yaitu misalkan apakah sudah sesuai dengan algoritma atau belum? Lalu yang kedua, bagaimana Bu Lilis itu nantinya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching? Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana coach itu nanti bisa merespon pertanyaan dari Bu Lilis yang sebagai coach? Nah, jangan lupa juga Bu Lilis nanti disesuaikan dengan prinsip
prinsip-prinsip coaching, nah, seperti mitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, seperti itu. Lalu yang akan saya tanyakan kepada Bu Lilis itu yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu Lilis lakukan pada sore hari ini? Oke Pak, untuk coaching yang akan saya lakukan nanti, kompetensinya yang akan saya kembangkannya itu terkait dengan kehadiran penuh, kemudian bagaimana kita bisa menjadi seorang coach untuk mendengarkan yang aktif. Nah, lalu kemudian bagaimana kita itu dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach kita. Luar biasa sekali Bu Lilis. Jadi Bu Lilis itu di dalam coaching nanti memang yang pertama harus kehadiran penuh, ya harus benar-benar sepenuhnya untuk kegiatan coaching itu. Lalu yang kedua yang benar Bu Lilis itu harus mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan coaching. Bu Lilis juga harus bisa merespon dengan baik dan memberikan pertanyaan yang berbobot, itu hal yang penting. Lalu pertanyaan yang kedua Bu Lilis terkait dengan coaching nanti, kompetensi mana yang akan Bu Lilis kembangkan secara spesifik di dalam observasi? Oke, untuk pertanyaan yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Itu yang pertama. Kemudian ketika kita sudah mampu menjadi pendengar yang aktif, bagaimana kita itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Maka itu kita akan spesifikkan ke situ, kedua hal tersebut. Oke, mantap Bu. Dan yang terakhir Bu, nah, pertanyaan yang terakhir, indikator tercapaian dan tujuan pengembangan mana yang ingin Bu Lilis capai? Indikatornya yaitu bagaimana coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya tersebut. Jadi itu keluar dari si coach sendiri, bukan dari si kuci, bukan dari kita. Ya, saya seperti itu. Jadi kita hanya tinggal memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya tadi pertanyaan yang berbobot, sehingga harapannya kuci itu bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Iya, baik sekali. Nah, baik Bu Lilis, untuk kegiatan kita observasi sampai di sini yang kita lakukan. Nah, selamat untuk mengcoaching bersama coach. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, ini Pak, terima kasih banyak atas masukan-masukannya sebelum saya coaching gitu Pak. Terima kasih sekali. Ya, selamat Ya. coaching. Oke. Terima kasih. Iya. 3. Selamat sore, Bu. Assalamualaikum. Selamat sore, juga Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana kabar dengan Bapak Ibu? Kabarnya saya juga baik sekali, alhamdulillah. Oh iya, dengar-dengar katanya Bu Pur mau ketemu dengan Ya, saya. Bu, Oke. betul. Saya ingin bertemu dengan Ibu. Iya. Kira-kira ada keperluan apa? Ya, ada umur sedikit, Bu. Ada Ya, Tidak benar-benar sedikit. ya. Oke. Berarti boleh di sore ini setidaknya kita bisa diskusi ya Bu ya. Ya. Ya, barang cuma 15 sampai 20 menit lah untuk diskusi kita. Iya. Nah, Ini Bu, saya itu punya permasalahan. tapi sebelum Bu menceritakan dulu, Ya. saya bertanya dulu Iya. dari diskusi kita ini sebenarnya apa yang ingin Bu capai? Ya, Tuh. saya ingin apa ya, mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Iya, ya. Monggo Bu bisa bercerita. Iya, makasih Bu. Gini, saya itu punya permasalahan di kelas saya itu ada anak yang apa ya, istilahnya suka bicara sendiri terus waktu pelajaran seperti itu Bu. Jadi yang membuat apa ya, istilahnya teman-temannya juga terganggu. Gitu, Bu. Ya. Terus selain itu ada lagi kah? Ya, ada juga ada anak itu ya, sambil itu juga dia apa
sekali ya. Dia datang ke sekolah itu hanya datang Iya. pulang. Iya. Jadi sekolah itu tidak ada Ya kan yang ada membekas lah ya, nggak ada Iya. maknanya gitu ya. Betul. Gitu. Terus boleh sedikit Bu cerita sebenarnya apa sih yang Ibu rasakan dari permasalahan ini tuh apa? Ya, saya ya merasa apa ya, jengkel juga, terus merasa ya capaian saya itu dalam pembelajaran itu tidak tercapai, tujuan belajarnya jadi kayak sia-sia seperti itu. Jadi tujuannya tidak tercapai, Iya. kemudian pembelajarannya itu jadi wis Iya. terserah Iya. gitu ya. Betul. Terus untuk anak-anak yang lainnya gimana Bu? Kalau anak-anak yang lain yang memperhatikan itu ya bisa mengikuti dengan baik, tujuan pembelajaran bisa tercapai. Dan dia merasa terganggu enggak dengan temennya yang ini nih? Sebenarnya ini? terganggu Terus juga, ada teman juga. Bisa, Bu itu kok ya rame, suka ganggu Bu. Seperti itu Bu. Ya, tadi kan ya, makanya kalau seperti itu kan sebenarnya tujuan pembelajaran itu juga tidak tercapai tidak sempurna. maksimal Ya, tidak bisa optimal Ya, gitu. betul. Ya. Gitu. Nah, tadi kan sudah dikatakan untuk permasalahannya seperti ini. Nah, selama ini, jadi usaha sebelum ketemu saya ya tentunya. Jadi usaha-usaha apa yang sudah Ibu lakukan untuk misalnya terkait dengan si anak tersebut itu gimana Bu? Ya, sebenarnya sudah saya lakukan Bu. Si anak itu saya beri apa ya, untuk yang lainnya juga, dan pembelajaran di kelas itu saya sudah menggunakan media pembelajaran. Saya juga sudah pakai internet walaupun cuma pakai HP, soalnya ya untuk fasilitas juga terbatas gitu. Dan saya cuma pakai HP. Terus sebenarnya untuk apa ya, untuk biar menarik perhatian dia untuk pembelajaran itu. Dan kalau teman-temannya juga sudah memperhatikan gitu. Jadi tinggal dia ya. Ya, masih susah juga memberikan pengertian ke dia. Gitu. Jadi selama ini sudah melakukan usaha itu. Ya, gitu ya. Selain itu Bu, jadi kan kemarin sudah pembelajarannya dengan menggunakan internet ya Bu ya tadi. Nah, kan internet itu kan nggak cuma satu gitu Bu misalnya. Nah, selain usaha itu tuh apa Bu Ya, yang ada Bu. sudah Saya lakukan? pendekatan ke anak juga. Oh, jadi langsung mendekati ya, anak ke gitu. anak itu saya ajak ngobrol juga. Terus kenapa seperti itu, bisa melakukan seperti itu, apa ada masalah di rumah atau dengan sekolah gitu, sudah saya tanyakan ke anak. Jadi waktu luang itu saya dekati dia, saya ajak ngobrol, saya juga sebagai teman seperti itu, biar anak itu apa ya, bisa bercerita dengan leluasa. Kalau kita sebagai teman kan seperti itu. Sudah bagus sekali ya Bu ternyata. Kemudian untuk komitmennya Bu, karena kan tadi Bu juga sudah melakukan berbagai usaha-usaha tentunya ya butuh perjuangan ya Bu ya, betul. Biar pembelajarannya dapat optimal Ya. gitu. Nah, untuk komitmennya yang akan dilakukan dalam menjalankan rencananya itu apa Bu? Ya, serasa itu saja kan. Karena anak itu juga mau bercerita. Ternyata anak itu kurang perhatian. Ceritanya seperti itu. Jadi di rumah itu istilahnya orang tuanya ya saya cuek, bodoh, masa bodoh lah gitu. Anak ya, pagi diantar, yang penting sampai sekolah dan masuk sekolah. Nanti waktu pulang dijemput gitu. Jadi perhatian orang tua ke anak itu kurang gitu. Berarti di sini Gooper itu selain sendiri juga tentunya ada beberapa pihak yang dilibatkan Ya, untuk menangani si anak tersebut. Betul. Siapa saja Bu? Ya, itu rekan sejawat. Itu saya, teman-teman saya itu saya ajak ngobrol. Kalau anak saya seperti ini bagaimana ya menanganinya. Juga saya dengan orang tua juga saya beri informasi tentang anaknya seperti ini kalau di sekolah. Terus dari orang tua pun juga sudah menanggapi, juga berjanji akan memperhatikan anak lebih lagi. Berarti dari rekan sejawat sudah, dari orang tua pun juga sudah, jadi kan sudah ketemu semuanya, sudah klop gitu ya. Nah,
Bu Lilis, bagaimana tadi sudah meng-coaching? Sudah, Mas. Nah, tadi coachingnya berjalan lancar. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya Bu ya, Oke. bisa berjalan lancar di dalam proses coaching tadi. Iya. Nah, tadi di awal Bu Lilis, saya sudah sempat menanyakan ke Bu Lilis itu indikator ketercapaian untuk coaching. Nah, apa saja yang sudah Bu Lilis lakukan dalam coaching tadi? Jadi di dalam coaching tadi Pak, saya itu sudah melakukan alat percakapan itu dengan menggunakan metode Tirta. Ya. Tapi karena butuh skill khusus, maka ada beberapa yang terbalik-balik. Memang sudah saya sampaikan semuanya, mulai dari awal sampai dengan akhir itu sudah, walaupun ada yang di akhir-akhir tadi itu kayak kebalik gitu, tapi sudah lengkap semuanya gitu ya. Kemudian yang kedua, dari si coach tadi juga kita sebagai coach itu sudah bisa menggali identifikasi permasalahan apa saja yang dimiliki kuncinya. Kemudian dari kunci sendiri kita berikan pertanyaan yang berbobot sehingga kunci bisa menjawab solusi-solusi untuk yang dihadapinya itu kurang lebih seperti apa. Nah, kemudian dari coach sendiri itu juga bisa menyampaikan terkait dengan komitmennya, rencananya, itu juga sudah disampaikan tadi. Itu sudah, berarti kan sudah semua terkumpul dalam alat Tirta tersebut. Baik, bagus sekali Bu Lilis, sudah semuanya sudah Bu Lilis lakukan, dari penggunaan alat Tirta, lalu pertanyaan bobot, sehingga coach sudah bisa menemukan solusi dari persoalannya sendiri. Luar biasa Bu Lilis. Nah, semangat selalu untuk terus menjadi bukti yang kuat. Ya. Terima kasih sekali Pak motivasinya, semangatnya yang bisa istilahnya itu kayak kita itu nemu supervisor itu kayak kita itu nemu penguat. Jadi kita itu semakin yakin, semakin mantap dalam memajukan kegiatan kita. Oke. Terima kasih Bu Lilis. Ya. Terima kasih ya Pak Wisnu. Selamat sore Pak Wisnu. Selamat sore Bu. Gimana kabarnya? Baik, luar Ya, biasa. ini di sini saya sebagai supervisor, Bapak, sebelum Bapak melakukan coaching, akan ada beberapa hal pertanyaan yang akan saya catat dalam nanti pelaksanaan coaching Bapak. Ya, yang pertama yaitu saya akan mengamati coaching Bapak itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum. Nah, yang pertama itu apakah sudah sesuai dengan algoritma atau belum, terus sudah memberikan pertanyaan yang bobot, terus bagaimana coach merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, itu, dan jangan lupa nanti juga dengan prinsip-prinsip coaching juga itu juga saya nilai nanti, nanti dengan kemitraan, proses kreatif dalam memaksimalkan potensi yang akan saya tanyakan kepada Bapak nanti ada kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan pada hari ini. Itu untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching saya sore hari ini nanti bersama coach itu, yang pertama saya itu akan listen, kehadiran belum. Yang kedua saya akan menjadi pendengar yang aktif. Jadi saya akan mendengarkan, mendengarkan yang aktif. Lalu yang ketiga itu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Terus kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan dalam observasi nanti Pak, dalam coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu tentunya saya akan menjadi pendengar yang aktif. Saya akan mendengarkan persoalan-persoalan dari coach secara aktif. Itu. Terus pertanyaan tadi Pak, ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan
bisa menemukan solusinya sendiri dari dirinya sendiri tentang persoalan yang dihadapi. Jadi saya membantu menggali biar nanti coaching bisa menemukan solusinya dalam permasalahannya. Baik Bapak, sampai sini dulu ya kegiatan observasi ini. Nanti akan saya lihat bagaimana pelaksanaannya nanti. Semoga mendapat hasil yang maksimal dan baik. Oke, selamat melaksanakannya. Terima kasih Bu Pur. Terima kasih. Sama-sama Pak. Semangat terus. Ya, semangat. Mungkin senang menerimanya, apakah pernah itu memberikan contoh seperti itu pada dosen? Suatu ketika itu pernah Pak, jadi setelah selesai pembelajaran semuanya itu saya mencoba untuk turun dari kelas ke kantor itu bersama dengan ibu tersebut. Nah sambil jalan, karena saya kan beranggapan kalau sambil jalan itu kan tidak terlihat seperti serius gitu ya santai. Itu kita kenalkan, kita sharing-sharing terkait dengan metode-metode pembelajaran yang nggak melulu dengan ceramah, bisa dengan melihat internet, menggunakan media sosialnya itu kan bisa dipakai. Kita cari metode pembelajaran yang menarik. Kita bu anak-anak cukup nonton aja, baru nanti kita seperti itu sudah kita sampaikan juga. Terus kemudian kita juga sampaikan diskusi berkelompok, terus kita sampaikan juga dengan metode marketplace itu juga sudah kita sampaikan, dan itu juga pusing mbak. Nah jadi jalan seperti itu gitu ya. Jadi untuk yang jurusan tadi masih belum bisa menerima ya. Iya. Nah tadi Bu juga sudah menyampaikan apa yang akan Ibu Lilis lakukan sama teman-teman yang seperti tadi Bu Lilis katakan, yaitu membuat kondel, lalu sharing bersama. Nah kira-kira Bu Lilis itu akan Bu Lilis lakukan itu apa? Secepatnya Pak, karena kan ini sudah berjalan 3 bulan, itu tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Besok mungkin setelah selesai kegiatan PTS ini akan kita lakukan kombel bertiga, misalnya seperti itu. Oke. Nah komitmen apa yang Bu Lilis yakini agar itu bisa berjalan, bisa diterima oleh Bu semua tadi? Komitmen yang saya yakini adalah ketika saya mendampingi beliau terus secara intensif dengan harapan lama-lama hatinya akan terbuka dan beliau lebih mudah untuk menerima masukan dari kita bahwa pembelajaran itu banyak dan banyak menyenangkannya seperti itu. Luar biasa Bu Lilis. Nah itu nanti Bu Lilis lakukan secara terus menerus agar apa? Agar guru senior tadi bisa menerima apa yang ingin guru-guru lain itu sampaikan. Jadi biar pembelajarannya itu bervariatif seperti yang dilakukan oleh Bu Lilis dan teman-teman tadi. Dan Bu Lilis tadi sudah menceritakan apa saja yang akan Bu Lilis lakukan. Nah, saya akan mendukung, terus jalankan dengan semangat bersama teman-teman. Jangan putus asa ketika guru senior itu tidak menerima, tapi terus lakukan sampai nanti hasil yang maksimal. Oke Bu Lilis. Oke, semangat Bu Lilis untuk melakukan itu. Terima kasih Pak, sharing masukannya dan penguatannya. Sama-sama Bu Lilis, semoga bermanfaat ya Bu Lilis. Iya, terima kasih. Ya, Asno, Ya Bu. nih tadi Bapak sudah melakukan coaching dan saya sudah mengamati tentang pelaksanaan tadi. Nah, ini yang tadi saya kan di awal sudah menanyakan tentang berapa indikator yang akan dicapai ya, yang akan dicapai Bapak. Terus akhirnya Bapak sudah menjawab dengan indikator yang akan dicapai itu. Nah, coaching juga sudah berjalan dengan lancar. Terus tadi saya lihat juga sangat seru sekali kelihatannya ya. Biasa ya. Ya, terus ini Pak, dari indikator ketercapaian yang ingin dicapai tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bapak? Oke Bu. Yang pertama itu alhamdulillah coaching itu sudah
coaching saya. Lalu yang kedua, saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan tadi. Jadi di awal-awal sudah saya tanyakan dahulu tujuannya yang dicapai itu apa pada diri. Dan yang ketiga, saya juga mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi terkait tentang persoalan yang dia hadapi itu apa. Dan yang keempat itu saya juga sudah menanyakan untuk rencananya yang akan dia lakukan itu apa untuk mengatasi masalah yang dia hadapi tadi. Dan yang terakhir itu saya juga sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang akan dia lakukan sebagai wujud penyelesaian dari persoalan yang mereka hadapi tadi. Terima kasih Pak ya. Nanti saya lihat juga, jadi semuanya sudah tercapai sesuai dengan alur peta, ya, sesuai dengan wujud dari kucing. Nah, ini saya rasa sudah cukup, sudah mencakup semuanya. Saya sudah menjawab, terima kasih juga kepada Pak Wisnu. Mudah-mudahan hanya lebih meningkat lagi. Kita punya sebulan besok harus lebih baik dari sekarang. Ya, Pak Wisnu. Terima kasih Bu Pur atas masukan-masukan yang Bu Pur berikan kepada saya di dalam proses coaching tadi, sehingga saya di dalam coaching tadi bisa berjalan secara maksimal dan secara baik dan lancar. Nah, terima kasih Bu. Saya akan lebih semangat lagi untuk ke depan. Terima kasih. Tetap semangat. Oke, semangat.